Benih Rahasia Sang Pewaris episode 41. Mengabaikan rasa gugup yang bergolak dalam perutnya, Shira bertanya keras-keras, "Hei, Vano, bolehkah aku naik dan menengok Leon?" "Tentu saja. Dia tidur bersamaku di kamar utama tadi malam," jawab Vano santai sambil tersenyum. Mendengar itu, Kenzo mengerutkan kening dan segera menghentikan Shira. "Tunggu di sini. Aku akan pergi dan menjemputnya." Vano, yang tak ingin kehilangan kesempatan membuat Kenzo kesal, berkata, "Abaikan saja dia, Shira. Pergi saja ke atas dan lihat-lihat kamarku." "Apa yang bisa dilihat di kamarmu?" tanya Kenzo dengan tatapan tajam sambil rasa cemburu menyergapnya. Shira tak tahu mengapa mereka tiba-tiba bertengkar. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Kenzo sudah menaiki tangga. Shira tak ingin ikut dengannya, jadi ia berbalik dan berkata kepada Vano, "Terima kasih sudah menjaga Leon tadi malam. Jangan khawatir, kita ini keluarga." "Apa?" Mata Vano membelalak saat dia panik menjelaskan, "Oh, maksudku, kita seperti keluarga." Shira tersenyum saat mendengarnya. "Kamu benar. Kamu sudah seperti paman bagi Leon." Kejengkelan muncul dalam diri Vano. "Aku hanya akan menjadi pamannya. Aku tak punya pilihan sekarang." Tak lama kemudian, Kenzo menuruni tangga bersama Leon dalam pelukannya. "Mama," sapa Leon dengan gembira saat melihat ibunya di ruang tamu. Shira tersenyum penuh kasih padanya, dengan tatapan lembut di matanya saat ia mengulurkan tangan untuk memeluknya. Namun, Kenzo tampak bertekad untuk tetap menggendong anak laki-laki itu di tangannya saat ia berbalik untuk berkata kepada Vano, "Kalau begitu, kita berangkat dulu." Vano hanya bisa mengangguk sambil mengantar mereka ke pintu. Kemudian, ia berdiri di tangga depan dan melihat mereka bertiga pergi. Ia mendapati dirinya berpikir bahwa mereka tampak seperti keluarga. "Aku harap hubunganmu dan Shira berjalan baik, Kenzo. Aku tak sabar untuk menjadikannya sepupu iparku." "Semoga beruntung, Kenzo," teriak Vano dari seberang halaman dan mengepalkan tangan ke udara sebagai bentuk dukungan moral. Mata Kenzo berkerut saat dia mengangguk pada pria yang lebih muda itu. Shira, di sisi lain, membantu Leon mengencangkan sabuk pengamannya, sehingga ia tak menyadari ada hal aneh yang terjadi di antara kedua sepupu itu. Setelah itu, Kenzo duduk di kursi penumpang sementara Shira duduk di belakang bersama Leon, bersyukur atas ruang kaki yang cukup di sedan itu. Mereka pertama-tama makan siang di restoran mewah, di mana Leon menyantap makanannya dengan penuh semangat. Setelah selesai, si kecil tiba-tiba meminta untuk pergi ke museum, dan Kenzo menyetujuinya tanpa berpikir dua kali. Karena itu, Shira hanya bisa ikut bersama mereka. Firdaus juga ikut mengawasi Leon, sambil berpikir bahwa ia bisa menjaga anak laki-laki itu dan memberi Kenzo serta Shira waktu untuk menikmati waktu bersama. Saat itu, Shira baru saja melangkah masuk ke museum ketika teleponnya berdering. Melihat bahwa itu panggilan dari Adam, ia mengangkatnya dan menyapa, "Hai, Ayah. Apakah Tuan Muda Kenzo baik-baik saja? Kuharap dia tidak mabuk pagi ini," kata Adam dengan cemas di ujung telepon. "Teman-temanku seharusnya tidak memaksanya minum semua minuman keras itu." "Jangan khawatir, Ayah. Dia baik-baik saja," jawab Shira meyakinkan. "Ngomong-ngomong, aku penasaran apakah Amor masih membuka lowongan kerja saat ini. Livy sedang mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaanmu." Shira menahan keinginan untuk mendengus mendengar ini. "Ya, benar,
seolah Livy ingin bekerja. Ia hanya ingin dekat dengan Kenzo, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan bekerja di perusahaan itu. Maaf, Ayah, tapi menurutku Livy bukan kandidat yang cocok untuk perusahaan ini. Aku tahu dia bukan desainer, tetapi dia bisa menjadi juru tulis atau asisten atau semacamnya. Lagi pula, tidak setiap hari dia mengaku ingin menjadi gadis pekerja. Aku akan sangat menghargai jika kamu dapat membantu aku bertanya kepada Kenzo tentang hal ini. Mungkin dia dapat mengatur sesuatu untuknya. Ayah, aku tidak bisa begitu saja bertanya kepadanya tentang hal-hal ini. Dia bahkan bukan orang yang bertanggung jawab atas perekrutan, jawab Shira membantah. Lagi pula, ia tak ingin melihat Livy berkeliaran di tempat kerjanya. Adam mendesah. Baiklah, kurasa aku harus meneleponnya sendiri. Dia memberiku kartu namanya tadi malam. Shira goyah, dan tampaknya ayahnya bersikeras agar Livy bekerja di Amor. Shira rasa ayahnya mulai lelah membiayainya. Baiklah, aku akan bertanya padanya. Jangan meneleponnya sendiri, Ayah, kata Shira lelah, tahu bahwa Adam tak akan menerima jawaban tidak pada saat ini. Bagus. Telepon aku dan ceritakan bagaimana diskusinya. Livy akhirnya menjalani hidup dengan serius, dan kita harus membantunya memulai dengan baik, kan? Tentu saja, jawab Shira tanpa ekspresi. Setelah menutup telepon, ia menatap pria yang sedang membawa putranya dari satu pameran ke pameran berikutnya. Ia menghela napas dan berjalan cepat ke arah mereka. Kenzo telah membawa Leon ke bagian favoritnya di museum, yaitu pameran dinosaurus. Meskipun Shira telah membawanya ke sini sebelumnya, Leon masih bersemangat dan bersenang-senang. Ia memperhatikan saat Leon berlari di samping Kenzo yang tinggi besar, dan menurutnya mereka tampak seperti ayah dan anak. Kenzo kadang-kadang menggendongnya, dan ada saat-saat ketika ia membiarkan Leon menariknya berkeliling museum. Leon juga memiringkan kepalanya ke satu sisi dengan rasa ingin tahu saat ia mengajukan pertanyaan tentang artefak. Kenzo, di sisi lain, memainkan peran sebagai ayah yang sangat sabar yang menguraikan sejarah dan evolusi ilmiah dinosaurus, dan Leon sangat memperhatikannya. Nona Nugraha, bukankah hebat bagaimana Tuan Kenzo dan Leon bisa akur? Tanya Firdaus saat dia menghampiri Shira yang sedang berdiri. Shira tersenyum dan mengangguk. Memang, Leon sangat menyukainya. Aku pikir Tuan Kenzo akan menjadi ayah yang baik, imbuh Firdaus penuh arti. Makna di balik perkataannya tak luput dari Shira, namun ia tahu bahwa ia dan Kenzo tak akan pernah bisa berhasil, dan rasa sayang Leon kepadanya hanya bersifat sementara. Ketika mereka meninggalkan pameran dinosaurus, mereka menjelajahi pameran lain yang disukai Leon. Akhirnya, mereka sampai di lantai 3 museum. Saat Firdaus menghampirinya, Shira berkata, "Bisakah kau membantuku menjaga Leon sebentar? Aku perlu bicara dengan Tuan Wiharja sendirian." "Baiklah," jawab Firdaus sambil tersenyum sopan. Shira kemudian berjalan santai ke arah Kenzo. "Presiden Wiharja, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu." Firdaus bisa mengawasi Leon untuk sementara waktu. Kenzo melirik ke arah Firdaus dan memberi instruksi dengan dingin, "Jangan biarkan dia lepas dari pandanganmu." Ketika semuanya sudah beres, Shira menuntunnya ke ujung galeri yang lebih tenang, tempat yang hampir tidak ada pengunjung. Saat Kenzo semakin dekat dengannya, Shira mengerutkan bibirnya dan berpikir tentang bagaimana ia akan mengutarakan sesuatu.
Ia tak ingin berutang budi lagi padanya, tetapi tampaknya hal itu tak dapat dihindari saat ini. "Ada apa?" tanyanya lembut sambil menatap tajam ke arahnya. "Begini masalahnya, ayahku ingin tahu apakah Amor masih membuka lowongan. Ia ingin adikku, Livy, mencari pekerjaan di sana," Shira menjelaskan dan menatap Kenzo. Bahkan dalam cahaya redup, ia masih bisa melihat bentuk dan sudut wajah tampan Kenzo, dan sesaat, ia pikir ia bisa tenggelam dalam tatapan mata obsidiannya yang magnetis. Kenzo tersenyum sambil menatapnya dengan menggoda. "Apakah kamu meminta bantuanku?" Shira mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, "Aku hanya melakukan ini atas nama ayahku." "Yah, mengingat dia ayahmu, kurasa tidak tepat bagiku untuk menolak tawarannya. Suruh adikmu datang bekerja pada hari Senin," kata Kenzo dengan sigap. Shira ternganga menatapnya dengan heran dan menyadari bahwa dia memberikan bantuan karena rasa terima kasihnya lagi. Tepat saat itu, Kenzo mencondongkan kepalanya ke samping dan melirik apapun yang ada di belakangnya, sambil berkata dengan nada malas, "Tapi kau punya nyali membawaku ke sini." Mendengar ini, Shira berbalik, dan dia hampir terkejut saat melihat amfibi dan reptil yang diawetkan dalam formalin. Dia menggigil dan mengerut di hadapan Kenzo seolah ingin menjauhkan diri sejauh mungkin dari pameran mengerikan itu. Kenzo memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluknya. Shira terkesiap, tetapi sebelum sempat bereaksi, dia mendapati dirinya dalam pelukan Kenzo. Ia bisa mencium aroma segar dan menyenangkan dari Kenzo, dan ia mendorong Kenzo menjauh sambil membentak, "Jaga batasanmu, Kenzo." "Hei, kamulah yang pertama kali menekanku," kata Kenzo sambil menyeringai. Ketika melihat tak ada seorang pun di sekitar bagian pameran ini, Kenzo menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya dengan lembut. Kemudian, ia menyeringai nakal sambil bergumam, "Anggap saja ini sebagai balasan atas kebaikanku tadi." Darah mengalir deras ke wajah Shira saat dia mendorong Kenzo ke samping, dan dia bersyukur kepada Tuhan karena Leon dan Firdaus tak ada di dekatnya. Setelah itu, dia menelepon Adam untuk memberitahu bahwa Livy bisa mulai bekerja pada hari Senin. Di Nugraha Residence, Livy baru saja menutup telepon dengan Adam. Kemudian, dia berlari menuruni tangga dengan gembira dan menemukan ibunya. Mama, aku akan mulai bekerja di Amor pada hari Senin." "Kenzo Wiharjalah yang secara pribadi mempekerjakanku." Rahel sangat gembira mendengarnya. Apakah ini berarti Livy punya kesempatan untuk mendekati Kenzo sekarang? "Ayah memberitahuku bahwa Kenzo Wiharja sendiri menyetujui hal ini. Apakah menurutmu itu karena aku membuat kesan yang sangat baik tadi malam?" tanya Livy dengan gembira dan agak berhayal. Rahel juga berpikiran sama. Livy duduk di sebelah Kenzo selama jamuan makan malam tadi malam, dan tidak dapat dipungkiri betapa cantiknya dia dalam balutan gaun malamnya. "Livy," Rahel memulai, "pastikan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada saat kamu berada di Amor. Aku yakin kalau aku sering bertemu dengan Presiden Kenzo Wiharja, aku bisa membuatnya jatuh cinta padaku," ujar Livy dengan penuh keyakinan. Dia bertekad untuk menggunakan segala cara yang dimilikinya demi merealisasikan rencananya. Dia tak peduli mencari nafkah secara halal di Amor. Sebaliknya, dia ingin merayu Kenzo agar suatu hari bisa menikah dengan orang kaya dan menjalani kehidupan mewah. Saat itu, Rahel menggenggam tangan putrinya dan berkata, "Livy, ada sesuatu yang perlu aku sampaikan padamu." Livy berkedip. "Ada apa, Ma?" "Kau tahu,
Kenzo sebenarnya berutang budi besar pada keluarga kita. Aku belum pernah menceritakan ini padamu, tapi Ibu Shira meninggal karena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kenzo. Tanpa ibunya, Kenzo pasti sudah tiada sejak ia masih balita. Apa? Mata Livi membelalak terkejut. Dia tahu bahwa Ibu Shira adalah seorang polisi yang gugur saat bertugas, tetapi tak pernah dia bayangkan bahwa kematiannya adalah pengorbanan besar untuk menyelamatkan Kenzo. Mengingat keluarga Wiharja berutang banyak pada Shira, kau harus berhati-hati di Amor. Mungkin mudah baginya merebut Kenzo dari tanganmu. Tatapan tajam Livi terpancar saat dia mendidih. Aku harus memberitahu Presiden Kenzo tentang saat Shira ditipu di Black Sun Club. Tidak ada pria waras yang akan memandang rendahnya setelah mendengar itu. Rahel tidak khawatir Livi akan mengecewakan, karena ia yakin putrinya mewarisi keterampilan dan ketertarikannya pada rencana jahat. Kau hanya perlu ingat bahwa kita akan berada dalam masalah besar jika Shira akhirnya menikah dengan keluarga Wiharja. Livi, begitu kau masuk ke perusahaan, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya menikahi Kenzo, bahkan jika itu berarti kau sendiri tak bisa menikah dengannya. Baik Rahel maupun Livi memiliki pandangan yang sama mengenai hal ini. Namun, tak seorang pun dari mereka tahu bahwa Livi hanya mendapatkan pekerjaan di Amor berkat Shira, mengingat Adam merahasiakan hal ini dari mereka. Sementara itu, setelah berkunjung ke museum, Kenzo mengantar Shira dan Leon pulang. Ia melihat mereka berjalan memasuki gedung apartemen dan lalu pergi mengurus pekerjaannya. Setelah menikmati hari Minggu yang santai, Shira mulai berusaha keras untuk bersaing mendapatkan posisi direktur asosiasi. Ia mendengar bahwa Afida telah pergi ke toko yang dipilihnya untuk disurvei Jumat malam lalu. Saat itu, Afida tampak bertekad untuk mengalahkan Shira dalam promosi tersebut. Shira mengantar Leon ke taman kanak-kanak pagi itu. Saat si kecil berjalan melewati pintu, ia berbalik dan menciumnya. Merasa diberdayakan oleh sikap manis Leon, Shira bersumpah akan mendapatkan promosi dan menjadi direktur asosiasi sehingga ia akhirnya bisa mendapatkan gaji yang lebih baik. Baru setelah tiba di kantor dan duduk di mejanya, Shira ingat bahwa Livi akan masuk kerja hari ini. Saat memikirkan hal ini, dia menghubungi nomor ekstensi Vina dan memintanya untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, Vina berlari ke kantor Shira sambil membawa informasi. Nona Shira, adikmu telah direkrut untuk bekerja sebagai resepsionis di meja depan. Ya, karena dia tidak punya pengalaman korporat, mungkin tugas resepsionis cocok untuknya, pikir Shira. Rupanya, Livi datang lebih awal dan memulai pekerjaannya di meja resepsionis. Dia membawa lipstik sebagai hadiah untuk resepsionis lain yang langsung tertarik dan cocok dengannya. Dia tidak kekurangan uang, sehingga memberi mereka semua lipstik edisi terbatas, mendapatkan banyak poin. Setelah duduk di meja depan, Livi mengangkat gagang telepon dan mencari nomor ekstensi Shira sebelum menghubunginya. Halo, siapa ini? Aku sekarang bekerja di perusahaan. Apakah kamu terkejut? Livi membanggakan diri sambil tersenyum. Shira terdiam. Sepertinya ayahnya tidak pernah menceritakan bagaimana Livi mendapatkan pekerjaan itu sejak awal. Kalau begitu, pastikan kau melakukan yang terbaik dan berhenti membuat ayah khawatir terus-menerus. Seolah aku ingin kau memberitahuku hal itu. Jangan beritahu siapapun di perusahaan bahwa kita bersaudara. Aku tak mau mereka berpikir bahwa aku mendapatkan pekerjaan itu hanya karena kau, jawab Livi dengan sinis. Seharusnya aku yang mengatakan itu,
jawab Shira datar. Sambil mendidih geram, Livy menutup telepon. Ketika panggilan telepon berakhir, Shira meletakkan gagang telepon dan bangkit untuk pergi. Ia harus masuk ke toko dan melihat keadaan, tetapi saat hendak keluar, Rianita mengatakan bahwa persaingannya ketat. Kedua pesaingnya akan segera mulai menggalang dukungan dari teman-teman dan kerabat, dan Shira disarankan untuk melakukan hal yang sama. Namun, Shira tak mungkin bisa menggalang dukungan jika ia tidak memiliki banyak teman atau keluarga sejak awal. Yang ia miliki hanyalah keberuntungan dan bakat alami. Sementara itu, di ruang konferensi utama di Wiharja Corporation, pria yang memimpin rapat mingguan tampak muram seperti biasa. Itu saja untuk laporan mingguan, Presiden Wiharja. Ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Kenzo mengamati para eksekutif dalam rapat itu dan melonggarkan posisi duduknya untuk bersikap lebih santai. Kemudian, dia berkata dengan nada rendah dan serius, "Aku butuh bantuan kalian untuk sesuatu." Penonton langsung menegang mendengarnya. Selama ini, mereka hanya mendengar komentar-komentar meremehkan darinya karena ketidakmampuan mereka, tetapi tak pernah ada permintaan bantuan. "Ada apa, Presiden Wiharja? Kami akan membantu Anda semampu kami. Aku punya teman yang bekerja di toko perhiasan, dan penjualannya hampir habis bulan ini. Aku ingin kalian semua mampir ke tokonya sekali, dan pengeluaran kalian tidak boleh kurang dari 2 miliar. Mendengar hal ini, para eksekutif di ruangan itu menghela napas lega. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar presiden mengajukan permintaan aneh seperti itu, tetapi mengingat pendapatan tahunan mereka, cukup mudah bagi mereka untuk melakukan apa yang dikatakannya. Jika kalian mengenal seseorang yang tertarik membeli perhiasan, akan sangat bagus jika kalian bisa mengajak mereka untuk mampir ke toko juga, tambah Kenzo. Itu sama sekali bukan masalah, Presiden Wiharja. Kami akan mampir ke toko teman Anda dan mendongkrak penjualannya. Jangan langsung melakukannya sekaligus, sela Kenzo. Firdaus, buat jadwal untuk mereka, kita ingin penjualan itu terlihat kredibel. Ya, Presiden Wiharja, jawab Firdaus sambil berusaha menahan tawa. Ada beberapa momen di mana ia harus menutup mulutnya dengan tangan dan menunduk untuk menyembunyikan rasa gelinya. Presiden Wiharja mengerahkan segala upaya hanya untuk menggalang dukungan bagi Shira. Yang ingin dilakukannya hanyalah bersaing untuk posisi direktur asosiasi, dan Presiden Wiharja telah memiliki semua eksekutif di perusahaan tersebut untuk mendongkrak penjualannya. Sementara itu, Shira mampir ke toko dan berbicara dengan manajer tentang penjualan selama 2 hari terakhir. Karena lokasi toko yang kurang strategis, penjualan mereka tidak terlalu bagus. Tidak adakah cara lain agar kita bisa meningkatkan penjualan? Tanyanya kepada manajer. Nona Shira, jika kamu mengusulkan agar kita beriklan, maka kita akan membutuhkan anggaran yang jauh lebih fleksibel. Namun, jika perusahaan bersedia mengeluarkan uang, kamu dapat mempertimbangkan untuk meminta salah satu sosialita atau influencer untuk memasarkan perhiasan tersebut, tetapi kamu harus mampu membayar mereka untuk itu. Shira pun berpikir keras. Ia tahu ini akan menjadi pertaruhan karena ada banyak contoh di mana mempekerjakan influencer untuk memasarkan produk berakhir sebagai usaha yang gagal. Selain itu, ia harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri jika ingin melakukannya, karena perusahaan tidak akan pernah menyetujui anggaran untuk hal seperti ini. Ia selalu menjadi desainer biasa, dan saat ini, ia dihadapkan pada kurangnya keterampilan pemasarannya. Pada akhirnya,
Persaingan untuk posisi direktur asosiasi mulai terasa seperti kompetisi untuk melihat siapa yang punya lebih banyak teman yang lebih kaya. Siapapun yang menang di kedua kategori ini sudah memiliki keuntungan, dan ini belum termasuk penjualan aktual mereka dari toko. Shira belajar dengan cara yang sulit bahwa ia mulai tertinggal. Ia telah berada di luar negeri selama 5 tahun, dan sudah lama tak berhubungan dengan teman-teman lama dan kerabatnya. Lebih buruk lagi, meskipun ia berhasil menghubungi teman-teman dan kerabatnya, mereka mungkin tak mampu membeli perhiasan mahal itu. Dia mendesah saat duduk di kantor manajer dan menelusuri berbagai strategi pemasaran, hanya untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar dari strategi tersebut tak akan berhasil untuknya. Saat itu, 6 mobil telah berhenti di luar toko Amor, dan pria serta wanita berpakaian berbagai gaya berjalan masuk melalui pintu. Para asisten penjualan yang sedang mengobrol di antara mereka sendiri berpisah dan berjalan santai menyambut para pelanggan. Yang paling mengejutkan adalah bahwa para pelanggan ini telah memilih perhiasan dari koleksi kelas atas. Tak sampai 10 menit kemudian, 2 pelanggan tersebut pergi dengan perhiasan senilai jutaan, dan dalam waktu setengah jam, penjualan di toko tersebut melonjak hingga 8 juta. Nona Shira, berita bagus. Ada sekelompok pelanggan yang datang ke toko tadi, dan mereka tertarik dengan barang-barang dari koleksi utama. Penjualan kami baru saja mencapai 16 miliar. Kita harus segera mendapatkan lebih banyak persediaan dari kantor pusat. Apa? Shira terkejut hingga berdiri. Tidak mungkin. Apakah aku benar-benar seberuntung itu? Sore itu, ia dan manajernya menyusun 2 strategi terpisah mengingat penjualan yang tiba-tiba melonjak. Mengingat tokonya masih memiliki stok barang hadiah, mereka memasang tanda di luar pintu untuk mempromosikan kegiatan bagi-bagi hadiah. Rencana kedua yang mereka buat adalah Shira membayar 66 juta dari kantongnya sendiri untuk iklan selama 1 bulan di semua pusat perbelanjaan besar. Pada pukul 4 sore, Shira meninggalkan kantor untuk menjemput Leon dari sekolah. Begitu turun dari mobil, ia secara naluriah mengalihkan pandangannya ke tempat parkir di sebelah taman kanak-kanak. Ia segera melihat Rolls-Royce yang familiar diparkir di sampingnya, dan plat nomornya sama uniknya dengan kendaraan itu sendiri. Satu-satunya orang yang bisa memiliki mobil ini adalah Kenzo. Yang membuatnya frustrasi, pria itu datang menjemput Leon dari sekolah lagi, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang ingin dibuktikan pria itu. Ia masih kesal saat melihat Leon berlari keluar gerbang sekolah ke arahnya sambil memegang tangan Kenzo. "Mama," sapanya sambil berlari ke arahnya. Shira tersenyum lebar dan merentangkan tangannya seolah ingin menangkapnya. "Mama, Tuan Wiharja bilang dia akan mentraktir kita makan malam-malam ini," Leon memberitahu dengan riang. Mendengar ini, dia menatap Kenzo dan melambaikan tangannya saat menolak tawaran itu. "Tidak, itu tidak perlu. Aku bisa menyiapkan makan malam sekarang karena tanganku sudah sembuh. Kau harus pergi jika ada hal penting yang harus kau lakukan, Presiden Wiharja." "Tidak. Ayo kita kembali ke tempatmu untuk makan malam," usul Kenzo. Saat melihat raut wajah lelah wanita itu, ia menambahkan dengan penuh empati, "Kita bisa pergi makan malam di luar kalau kamu lelah." "Tidak. Lagi pula, aku lebih suka memasak makananku sendiri," jawab Shira, tidak ingin pria ini merusak selera Leon dengan makanan mahal. "Baiklah kalau begitu. Kita akan pergi berbelanja bersama." Setelah itu, dia menggendong Leon dan menuju mobilnya. Shira baru saja akan pergi bersama mereka ketika seorang ibu bergegas menghampirinya dan berkata dengan nada iri,
kamu sangat beruntung, Shira. Kamu memiliki suami yang kaya dan tampan yang membantumu mengurus anakmu. Dia sama sekali tidak seperti suamiku yang tidak bertanggung jawab itu. Aku bahkan tak ingat kapan terakhir kali aku melihatnya di sekitar rumah. Shira memaksakan senyum, tak bisa berkata apa-apa lagi karenanya. Sang ibu melanjutkan, aku belum pernah melihat orang setampan suamimu. Menurutku dia jauh lebih tampan daripada semua selebritas di luar sana. Namun, berhati-hatilah, kamu harus mengawasi pria tampan seperti dia. Lagi pula, kamu tak pernah tahu apakah ada wanita yang mengintai di balik bayang-bayang dan siap menerkamnya. Senyum di wajah Shira menegang, tetapi dia mengangguk dan berkata dengan ramah, mengerti. Aku akan mengingatnya. Leon sudah berada di kursi mobilnya saat dia masuk ke dalam mobil. Saat ini, Shira agak bimbang, dan dia tak yakin apakah itu hal yang baik baginya dan Kenzo untuk terus seperti ini. Dia memasak beberapa hidangan untuk makan malam-malam itu, dan Kenzo serta Leon menghabiskan piring mereka. Mereka bahkan melahap sup buntut sapi yang dia yakin telah dia buat berantakan. Leon suka pergi ke taman bermain umum setelah makan malam, dan sementara Shira sibuk, Kenzo memutuskan untuk membawanya ke sana. Saat itu pukul 8.30 malam saat Shira selesai mencuci piring dan merapikan rumah. Ia membawa segelas air ke balkon, tetapi saat ia meneguknya, tiba-tiba ia menyadari, dengan sedikit rasa jengkel, bahwa ia minum dari gelas yang sama dengan yang digunakan Kenzo sebelumnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.